Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Gimana nih, kira-kira Balkis saya udah rapi belum? Sudah rapi dong. Karena saya mau ngabuburit nih rencananya. Oke, sama siapa nih? Sendiri aja. Sendiri aja, kasihan banget sih ngabuburit jelang puasa sendiri aja masih puasa, gitu ya. udah puasa masih sendiri ya. Tapi yang pasti nih ya Balkis dan juga pemirsa di rumah, seperti biasa pastinya kalau udah jam 3 sore di bulan puasa ya, para pemirsa pastinya akan menyaksikan Ramadan penuh cerita di TVRI Aceh. Iya, hari ini kita bahasnya tentang cerita-cerita ya, ngabuburit jelang buka puasa gitu ya. Setuju. Kita sudah rapi-rapi, setelah ini lanjut lagi ngabuburit ngapain ya? Nah, kira-kira ngapain ya, kita akan cari tahu dan kita mungkin bakal ngasih referensi juga nih buat para pemirsa. Dan kali ini di Ramadan penuh cerita ada saya Rifki dan juga Balkis. Benar. Yang akan cerita banyak tentang ngabuburit jelang buka puasa. Setuju. Nah, Balkis ngomongin soal ngabuburit, itu jadi salah satu hal yang bisa dibilang wajib ya. Iya. Bukan wajib dalam artian dalam agama, tapi Iya. maksudnya kita bilang wajib. Banyak orang yang melakukan kegiatan yang satu ini di saat bulan puasa. Dan kegiatan ini cuma bisa ditemukan di saat bulan puasa juga nggak sih? Iya, benar. Jadi kalau misalnya kita lagi tidak selain di bulan Ramadan, tiba-tiba ngabuburit ya bingung juga ya. Bingung juga. Mau ngapain Ini gitu ngapain? ya. Mungkin ada juga tapi lebih ke jalan-jalan sore aja biasa Iya, gitu ya. jalan-jalan sore Benar. bisa masih makan pisang goreng gitu Nah. ya. Tapi kalau misalnya ngabuburit selain bulan puasa itu kayaknya agak lucu gitu ya. Iya, karena istilah ngabuburit ini cuma digunakan di saat bulan puasa aja gitu kan. Nah, ngomongin soal ngabuburit, pasti di antara pemirsa juga banyak yang ngelakuin kegiatan yang satu ini. Apalagi di hari ke-16 udah ya. Iya. Ini kan kalau mungkin di awal-awal puasa nggak terlalu banyak nih orang yang jualan takjil. Iya. Tapi kalau udah pertengahan puasa Makin ya, rame makin gitu rame, ya, padat benar. di jalanan gitu. Benar. Dan kalau di Banda Aceh, biasanya kalau Balkis itu suka ngejajal spot takjil di mana nih? Di daerah mana nih? Kalau spot takjil biasanya Balkis masih di daerah dekat-dekat rumah sih gitu, benar. di jalan-jalan. Kalau Balkis di daerah Ketapang itu rame Oh iya, ya, benar, rame benar, banget ya. Apalagi memang aktivitas di sore hari pulang kerja gitu, memang spot takjil yang bisa kita lihat banyak jajanan makanannya di situ. Jadi bisa pilih yang mana aja gitu ya. Tinggal uangnya aja ya. Tinggal uangnya aja dibayarkan Nah, gitu. pilih mah Memang gampang ya, tapi takjilnya memang banyak gitu. takjilnya banyak, tinggal uangnya aja. Tapi yang pasti di antara kita nih para pemirsa ya, kalau di daerah dekat TVRI ya pasti spot takjil yang paling ramai itu dan paling diburu kayak Balkis bilang tadi, salah satunya adalah di daerah Ketapang. Itu di Pasar Ketapang itu banyak sekali ya para reseller nggak tuh, para penjual ya, penjual makanan, itu nggak bilang ngejual lagi distributor ya. gitu ya. Distributor takjil. Bisa nih kita hadirkan distributornya takjil ya. Distributor risol panas gitu Iya. kan. Nah, jadi para penjual takjil ya itu biasanya mengambil spot-spot yang memang pertama tempat parkirnya gampang dan ya pastinya gampang untuk dilirik oleh para takjil hunter gitu ya. Takjil hunter gitu ya. Karena memang kalau zaman sekarang itu ya, kalau spot takjilnya itu biasanya ada satu toko, semuanya banyak variasi di dalam. Benar. Jadi kalau mau cari penganan manis juga ada gitu, penganan yang mau asin-asin juga ada. Jadi semua serba ada biasanya. Jadi nggak perlu terlalu keliling-keliling deh kayaknya ya. Benar. Jadi udah pada ngumpul semua di situ makanan ya. Iya. Nah, tapi selain Ketapang juga banyak spot takjil yang bisa kalian temukan ya di kawasan Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Salah satunya yang paling rame itu kan di daerah Belang Padang ya. Dekat Belang Padang itu salah satu tempat yang punya spot takjil yang luar biasa lagi. Itu nggak cuma di Ramadan kali ini, Ramadan sebelumnya juga Ramai ya. ramai Yang nggak kita dikunjungi temui pengunjung. mungkin tidak selain di bulan Ramadan ya. Benar. Jadi maksudnya lebih banyak ketika bulan Ramadan itu para penjual menjualkan penganan takjil ini. Oke, nah selain itu juga ulele biasanya ramai juga ya? Ulele Balkis ya? bisa sambil ngabuburit gitu ya, cari spot takjil yang mau kita beli apa gitu, kita bisa sambil mejeng-mejeng juga gitu ya. Benar. Itu adalah salah satu ya tempat yang di antara banyak tempat yang bisa kamu datangin untuk mencari takjil. Kemarin ada teman saya nih nyari takjil gitu kan, tapi nggak nemu. Terus saya nanya kan, kamu nyari takjil apa kan? Inilah saya lagi nyari masalah sebenarnya.
kalau nyari masalah mah nggak ada kalau di bulan puasa gitu ya. Jadi jangan mencoba-coba untuk cari takjil masalah ya di saat kamu sedang berpuasa gitu. Jadi malah nambah beban masalah gitu gitu ya. Nyari ya. masalah. Oke, kalau misalnya ngomongin soal takjil lagi nih, kira-kira penganan yang wajib kalau menurut Balkis yang harus ada di saat berbuka puasa dan biasanya itu dibeli di saat ngabuburit itu apa sih? Sambil ngabuburit tuh Balkis paling senang ya, paling suka gitu ya, beli boh rom-rom. Oh Boh rom-rom iya, tuh benar, pasti ada ya di spot-spot takjil itu, karena kalau di bulan Ramadan itu rasanya lebih apa ya, kayak beda aja gitu beda ya? aja gitu kan. Benar, beda benar, ya benar. kalau kita makan berbuka puasa dengan boh rom-rom ini, apalagi sama keluarga gitu. Setuju. Kalau misalnya selain makanan-makanan itu, kalau minuman ada nggak? Kalau minuman sih timun suri ya. Oh Timun iya, suri itu benar. bisa kita temui selama bulan Ramadan. Jadi bisa tuh sambil ngabuburit ya, cari timun surinya. Karena kalau misalnya kita cari di bulan Ramadan susah ya, sulit ya ditemukan. Benar. Yang adanya timun sori ya. Timun sori gitu Timun ya. sori tidak ada gitu. Sori tidak ada gitu ya, bukan timun suri. Nggak ada timun suri mungkin ada tapi nggak terlalu khas mudah kayaknya ditemui ya. Benar. Lebih khas di bulan puasa. Ada lagi nih Balkis, biasanya orang pada nyari itu kayak penganan-penganan di saat berburu takjil, itu cendol misalnya kalau minuman. Iya. Terus air tebu, Iya. air kelapa. Wah, itu jadi hal yang wajib kayaknya dibeli ya di saat berbuka puasa untuk menghilangkan dahaga. Waduh, saya udah kebayangin lagi ya. Aduh, ini jam 3. Jangan-jangan iya. ngabuburit, biasanya ngabuburit jelang buka puasa pukul berapa ya? Biasanya jam 5 ya. Jam 5, ya, jangan sampai jam 5:30. 3 sekarang. Waduh, itu kecepatan. Kita cari. Tiba-tiba ada yang nyari takjil jam 3 sore bawa air kelapa sebungkus, itu kira-kira kemana ya? Kira-kira palingan sembunyi-sembunyi Positive thinking ya? aja, Ya, mungkin positive thinking. disimpan di kulkas dulu kali ya, Iya, gitu. Baru ya setengah udah. jam setelah itu diminum, enggak dong. Tapi yang pasti nih kalau Balkis, kita ngomongin lagi soal penganan-penganan wajib yang biasa diburu di saat takjil. Itu kan ada risol ya biasanya ya. Risol. Nah, makanan-makanan gorengan kayak gitu kan biasanya tuh pasti rame ya. Pasti rame dijajal atau dihadirkan di saat orang-orang pada ngejual takjil juga gitu. Tapi kalau makanan berat masuk nggak sih? Kayak untuk makanan-makanan yang dijual di saat ngabuburit? Ngabuburit ya, mungkin lebih afdolnya kita lebih memilih takjil gitu ya, ngabuburit ya, Benar. keliling-keliling cari takjil. Kalau yang berat mending dibuat di rumah aja gitu Nah, ya, iya, karena rasanya benar. berat gitu. Iya. Kalau kita jalan-jalan gitu carinya yang berat-berat ya udah deh gak usah. Harganya juga berat ya biasanya Iya, ya. harganya juga berat. Nah, yang uniknya juga nih Balkis ya, kita ngomongin soal ngabuburit itu sendiri. Banyak nih di antara masyarakat-masyarakat lokal yang ada di Aceh Besar itu masih melakukan tradisi dalam artian ada beberapa di antara mereka yang memang memasak yang namanya ibu pedah. Ibu pedah. Oh, itu makanan khas tradisional ya? Benar, itu kan makanan tradisional yang biasanya cuma ditemukan di saat bulan puasa. Dan itu Oke. dilakukan atau dimasak ya oleh masyarakat setempat untuk nantinya dibagikan kepada masyarakat-masyarakat lainnya yang ada di kampung tersebut. Jadi menyenangkan juga gitu ya. Jadi penganan di saat buka puasa juga gitu. Oke, sambil ngabuburit cari yang unik-unik gitu ya. Benar. Ngabuburit memang hal yang paling seru ya di bulan Ramadan ini kalau kita lakukan ya. Benar. Nah, selain sebenarnya berburu takjil, cari takjil, sebenarnya ada kegiatan lain nggak sih yang bisa kita lakukan untuk ngabuburit? Ada nih, kalau misalnya teman-teman mungkin kayak makanannya udah ada nih, udah terpenuhi di rumah gitu kan. Iya. Jadi nggak ada yang perlu dicari lagi. Nah, Jangan di rumah orang gitu jangan ya. di rumah orang. Itu numpang buka puasa jadinya ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah jalan-jalan nih. Mau jalan-jalan pakai kendaraan atau pakai jalan sendal. pakai sendal. Atau jalan pakai kaki ya. Itu terserah. Terserah ya, pakai tangan. Pakai gimana? tangan handstand dong ya. Anti mainstream. Tiba-tiba pas pulang udah darahnya udah pada turun semua gitu semua kan. gitu Udah ya. pucet ya bawaannya. Tapi memang berjalan-jalan ini menjadi salah satu opsi juga nih ya Balkis ya. Selama bulan puasa.
untuk ngabuburit gitu. Jalan-jalan bersama dengan kekasih, boleh nggak ya? Bener. Iya. Kekasih yang sudah halal ya pastinya Iya, ya. halal Karena ini bulan ya. puasa. Di luar bulan puasa juga harus halal dong pastinya. Kita jalan-jalan sama keluarga, benar. ajak anak, sambil menikmati suasana sore, sambil berbuka puasa. Bisa juga ngabuburit jalan-jalan ke masjid gitu ya, menikmati suasana masjid sambil habis sholat asar. Kalau memang pengennya berbuka puasa di masjid, kita bisa menikmati suasana masjid juga, ngabuburit di sana, langsung berbuka puasa di sana juga bisa. Nah, itu kan pas banget ya. Jadi jalan-jalannya dapet, buka puasa di masjid dengan suasana masjidnya juga dapet gitu kan. Tapi banyak juga nih spot-spot yang bisa kalian jajaki untuk tempat berjalan-jalan atau tempat berwisata. Salah satunya misalnya buat kalian yang mungkin bosen dengan suasana kota, kalian bisa sedikit melipir ke arah pantai mungkin ya. Jadi agak menjauh sedikit boleh lah ya. Kita kalau nggak bisa ke pantai gitu, mungkin agak jauh, bisa ke sungai-sungai. Tapi jangan nyebur gitu. Jangan sampai ngabuburitnya ngapain nyebur di sungai. Rupanya mencari kesegaran ya, bukan mencari kesibukan di saat ngabuburit ya. Tapi yang pasti Balkis selain itu biasanya kalau Balkis sendiri itu suka kemana nih kalau di saat ngabuburit? Ngabuburit ya, Balkis biasanya karena memang aktivitasnya sering di rumah, jadi mungkin aktivitas ngabuburit jelang buka puasa ini ya dilakukan di rumah, tapi ya mungkin tidak jalan-jalan ya dikeliling. Mungkin sesekali bisa kalau lagi weekend ataupun ada waktu senggang. Kalau dari Balkis sendiri ngabuburit itu sering ikutan aktivitas dari komunitas-komunitas. Jadi kalau di live Instagram gitu bahas tentang ngabuburit yuk bareng kita itu kan. Jadi kita ikutan tuh lihat apa kegiatan yang mau disampaikan gitu. Informasi apa sih yang mau disampaikan di kegiatan live Instagramnya. Seru ya? Iya, itu kalau misalnya kita ngomongin soal perkembangan zaman ya. Kalau zaman sekarang, kalau mungkin orang dulu setiap puasa kalau misalnya ngabuburit mau ngikutin kajian itu harus ke lokasi gitu kan. Tapi kan kalau sekarang itu tinggal pantengin aja di handphone, kalian bisa nonton live. Banyak benar kayak Balkis bilang tadi komunitas yang melakukan kegiatan webinar ya ataupun kajian-kajian dari para ustadz ya. Karena para ustadz juga butuh ngabuburit ya. Nah, ngabuburit mereka adalah menyampaikan ilmu-ilmu atau kajian-kajian, dan kita sebagai sebagai orang yang juga mungkin fakir ilmu gitu ya, kita juga mengikuti kelas mereka gitu kayak biar lebih asik gitu. Tapi nggak cuma kelas agama ya, kadang-kadang ya Balkis ya, banyak mungkin kayak kelas kayak kelas usaha gitu kan. Boleh juga entrepreneurship, investasi, bener. menjaga keuangan, itu rame ya, kita sering dibahas gitu ya. Jadi tidak hanya kita menunggu berbuka puasa, mau nunggu makan atau minum aja, tapi ada manfaatnya juga, kita mencari ilmu yang lainnya. Oke, nah jadi banyak kegiatan yang bisa dilakukan nih pemirsa ya untuk menunggu ya waktu berbuka puasa. Kalian bisa ngabuburit dan mulai dari tadi berburu takjil ya. Mungkin sore hari ini kalian bisa mencari yang sebelum-sebelumnya mungkin penganan yang non tradisional. Mungkin hari ini bisa nyari yang makanan tradisional, terus kalian bisa jalan-jalan juga. Atau ada di antara pemirsa nih mungkin Balkis ya yang sudah punya agenda ngabuburit hari ini ke Lampu U mungkin. Untuk menikmati suasana sore di sana sambil sunsetan. Tapi ingat juga nih kalau misalnya kamu harus hitungan-hitungan nih, jangan sampai nanti balik dari sana udah isya gitu kan. Jadi nggak sempat buka puasa di jalan. Nah itu jadi perhitungan juga pastinya ya. Gitu. Jadi tetap harus mengkondisikan waktu juga. Misalnya rumahnya di Darussalam, perginya jam berapa gitu ke Lampu U ya. Jangan sampai berbuka puasa di jalan aja. Buka puasanya di mana? Di Lambaru ya. Di Lambaru. Iya, jadi banyak ya aktivitas yang bisa kita lakukan jelang buka puasa ini. Kalau dari Rifki gimana sih ngabuburit jelang buka puasa? Jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Penuh Cerita.
bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini dan dan tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Tanjanto sendiri itu realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga penyiaran ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. Pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Masih di Ramadan Penuh Cerita. cerita. Benar banget, dan kalian bisa saksikan Ramadan Penuh Cerita di TVRI Aceh dari jam 3 sampai jam 4 sore. Dan kita masih ngelanjutin tema kita hari ini, Balkis ya, ngabuburit jelang buka puasa di puasa ke berapa? Ke 16. 16. Yuk, ngabuburit yuk. Ya, ayo, sekarang nih. Ngomongin ngabuburit ya. Saya semangat. Semangat ngabuburit gitu ya. Semangat pengen nyari takjil kan gitu kan. Oke, Nah, ngomongin tadi soal kita ngabuburit. terakhir bahas tentang ngabuburit. Kalau Ya. dari Rifki gimana ngabuburit jelang buka puasa? Nah, kalau saya ada beberapa kegiatan yang biasanya dilakuin. Karena kalau misalnya kita ngelakuin kegiatan yang sama selama ini udah 16 hari, pasti kan bosen juga kan sih? Iya. Pasti kita milih beberapa alternatif kegiatan lainnya supaya nggak monoton nih. Dan salah satunya kayak tadi saya bilang tadi juga nih, Balke, saya biasanya hari ini nyari takjil yang random gitu kan. Mungkin hari selanjutnya itu nyari takjil tradisional. Hari selanjutnya saya ngunjungin spot takjil yang belum saya datengin gitu. Jadi ada Variasi ya? Jadi variasi gitu kan. Jadi lebih seru ngelihat, karena beda-beda nih. Kalau misalnya kita ngomongin soal takjil yang dijual di Belang Padang, itu makanannya beda biasanya gitu kan. Iya. Yang dijual di Ketapang itu beda gitu. Jadi Seru, memang seru, seru. harus cari variasi juga ya. Benar. Kalau Balkis sendiri gimana? melakukan ngabuburit. Nah, salah satunya bisa membaca atau menulis. Oh, iya, Jadi benar. kalau Balkis itu suka ya, kalau menulis ya, Balkis lebih suka menulis. Jadi kalau menulis tuh menulis kegiatan harian. Jadi Iya, benar. bisa memfokuskan apa sih kegiatan kita hari ini, kemudian menulis apa yang terjadi di hari itu juga. Jadi bisa benar, jadi benar. memori untuk kita nantinya gitu. Hari ini aku ngapain ya gitu. Hari ini aku udah ketemu sama si ini, aku Iya, udah ketemu benar. ini. Jadi sebuah memori yang tertulis gitu. Asik. Boleh Seru ya? tuh. Seru. Jadi Balkis yang menulis, saya yang membaca. Ya, gitu Oke, ya. tunggu aja hadir bukunya gitu ya. Jadi bukunya nanti isinya kegiatan Balkis ya. Iya, kegiatan padahal kegiatannya ngapain? Bangun pagi gitu-gitu aja. Ini rundownnya hidup Balkis ya selama 30 hari. Tapi memang itu bagiannya Balkis untuk menulis ya. Jadi ada beberapa orang yang juga untuk memilih menulis, kayaknya ada yang nulis buku gitu ya Balkis ya. Iya, nulis buku. Nulis buku, nggak cuma soal cerita hidup, tapi ada juga soal fiksi mungkin gitu Fiksi, kan. Jadi iya. banyak orang yang bisa menyalurkan hobi-hobi mereka di saat bulan puasa. Apalagi kalau bulan puasa itu kan nggak terasa nggak sih waktunya kalau kita ngelakuin sesuatu gitu. Iya, jadi kalau nggak terasa udah mau buka puasa gitu ya. Benar, Yang jangan benar. dirasa-rasa mau buka puasa di jam yang Waduh. tidak tepat Di gitu. jam yang tidak tepat juga gitu ya. Itu bahaya ya. Bahaya ya. Nah, selain itu juga tadi Balkis sempat sebutin itu membaca. Membaca itu kan banyak nih, mulai dari mungkin buat kamu yang suka baca novel, itu banyak sekali pilihan-pilihan novel yang bisa kamu
mungkin baca ulang lagi, ya ada beberapa orang yang kayak gitu. Apalagi sekarang kan zaman udah canggih nih Balkis ya. Iya. Jadi kalau orang ngebaca itu nggak perlu harus beli bukunya lagi yang bentuk fisik gitu, tapi bisa langsung baca dalam bentuk soft copy-nya gitu. Jadi dengan handphone aja udah bisa mengakses gitu. Iya. Kalau tempat baca-baca buku, banyak nggak sih tempat yang ada di Banda Aceh gitu Spot ya? gitu ya. Mungkin Spotnya kalau ya. sekarang ada mungkin beberapa kafe yang menyediakan spot untuk membaca. Benar. Ada disediakan buku-buku. Jadi untuk spot literasi itu ada Benar. di setiap kafe. Ataupun mungkin bisa ya, kayak di Masjid Raya itu kan ada perpustakaannya Nah, di iya, bawah. Jadi bisa untuk membaca dulu sambil menikmati ngabuburit di luar gitu di sore hari. Banyak ya kalau untuk tempat literasi seperti itu. Bisa Oke. juga di perpustakaan wilayah ya. Nah, iya itu asik Iya, juga iya. karena ruangannya nyaman, bersih, dan banyak sumber-sumber pilihan Bacaan, ya, ya. sumber-sumber bacaan yang beragam juga. Nah, kalau Balkis sendiri ada waktu khusus nggak sih untuk menulis ini atau memang di waktu ngabuburit aja? Serunya sih waktu ngabuburit ya, tapi biasanya kalau kegiatan harian Balkis buatnya di pagi hari. Tapi Iya. kalau di sore hari boleh juga sih, misalnya untuk ada waktu kosong menyempatkan diri menulis kegiatan aktivitas harian di sore hari sambil ngabuburit jelang buka puasa. Jadi lebih nikmat gitu ya, sambil nunggu-nunggu gitu berbuka puasa bisa sambil menulis. Oke, luar biasa. Dan pastinya nih ya, kegiatan selanjutnya yang bisa dilakukan selama ngabuburit atau jelang buka puasa itu buat para kaum ibu-ibu nih. Nah, itu adalah membuat menu berbuka. Nah, Menu Balkis berbuka kan puasa. BTW nih Balkis kan udah ada keluarga nih, Iya. gitu kan. Udah ada keluarga kecil lah istilahnya. Jadi udah mulai nggak sih kayak eksplorasi menu-menu baru di saat berbuka puasa atau coba untuk nonton-nonton tutorial gitu, ada Udah nggak sih? sih, dari sebelumnya udah mikir ya. Jadi sebelum puasa kemarin, Ya. jadi Balkis udah menyiapkan beberapa menu gitu untuk berbuka puasa. Jadi Wah. jangan sampai monoton kita menu berbuka puasa yang risol-risol aja gitu ataupun Selama menu-menu- 30 hari dengan risol ya. Iya, 30 hari bersama risol 30 berbuka hari puasa bersama gitu risol. ya. Tapi kita jadikan variasi Iya. gitu. Mungkin hari ini risolnya nggak ada sayurnya. Iya, nggak ada Iya. sayuran. Hari gitu. kedua risol ayam gitu ya. Hari ketiga risol wortel, isinya wortel doang gitu. Isi risolnya aja yang beragam. Tapi casingnya masih risol ya. Tapi yang pasti sekarang lebih mudah nggak sih Balkis untuk ngakses kayak tutorial dan segala macamnya itu? Iya, untuk menu-menu berbuka puasa ya, apalagi di media sosial itu sudah sangat mudah sekali. Benar. Jadi kalau misalnya kita lihat di explore itu semuanya menu-menu berbuka puasa pasti semuanya akan keluar. Nah, apalagi ya kalau kita sebenarnya tidak hanya melihat dari menu-menu berbuka puasa, untuk membuat menu baru itu juga bagus ya. Jadi Iya, misalnya benar. lagi masak nih sambil videoin, jadi kita sebarkan ke yang lainnya. Jadi informasinya dapat tidak hanya kita masak untuk diri sendiri, tapi bisa untuk berbagi yang lainnya juga. Setuju banget. Apalagi sekarang kalau ngomongin soal menu berbuka puasa, banyak nih influencer ataupun para pegiat-pegiat dapur ya istilahnya mungkin ya, yang membagikan tips dan juga resep-resep makanan yang khusus ya selama 30 hari berpuasa. Hari pertama apa, hari kedua sampai seterusnya hari ke-30 biasanya mereka membagikan resep-resep untuk menu berbuka puasa. Dan saya Iya. pantengin juga tuh, ada yang kayak gitu. Keren. Mungkin di antara pemirsa atau Balkis nanti ya kita bisa pantengin di 16 hari Ke depan ke depan. Ya 14 hari ya. 14 hari ya, 14 hari lebih ke ya, depan. puasa jangan sampai lebih. Jangan sampai lebih, ya. Karena nanti bakalan banyak yang demo gitu. Iya benar, karena masa kalian masih mau puasa di saat yang lain lebaran gitu kan? Iya, Kan nggak benar. mungkin. Nah, sebenarnya kan kalau ngabuburit jelang buka puasa, waktu menunggu untuk berbuka puasa ya, banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Tadi banyak sudah kita sampaikan juga. Benar. Dan ternyata kalau kita mau main-main di taman juga bisa tuh. Misalnya Oh, ngajak iya. nih anak-anak, misalnya kayak Balkis ngajak anak ke taman gitu sambil nunggu ngabuburit juga bisa. Jadi lebih nikmat gitu ya. Oh iya benar-benar sambil main gitu Sambil ya. bermain. Jadi maksudnya bisa menumbuhkan apa namanya kayak kegiatan untuk anak juga gitu kan. Jadi mereka lebih aktif. Jadi banyak hal yang bisa didapatkan kalau misalnya apa namanya melakukan ngabuburit di taman gitu. Dan banyak biasanya keluarga-keluarga juga ya
keluarga-keluarga yang lain kayak keluarga orang lain ya maksudnya ya. Karena saya belum berkeluarga juga. Aduh. Jadi Jadi keluarga-keluarga yang di bawah lain. siapa nih? Makanya saya jarang ke taman kalau ngabuburit. Oke. Karena banyak keluarga-keluarga ya. Banyak keluarga juga Nantilah gitu ya kalau ya. udah berkeluarga mungkin Mungkin- saya ke taman juga. Iya bisa juga ke taman. Mungkin jadi bisa jadi referensi juga nih Benar. Rifki kalau misalnya ngabuburit ya. Anak motoran nggak sih? Oh iya suka riding ya biasanya ya. Ridingnya biasanya ngumpul sama komunitas-komunitas. Iya, gitu. komunitas-komunitas. Benar. Jadi bisa sambilan motoran gitu ya, tapi jangan ngeber-ngeber banget ya. Waduh, Bikin itu sakit kepala juga. jadi geng motor ya. Jadi Keliling gitu bisa ya. nih, keliling misalnya Ah, mau benar. kemana gitu sama dengan komunitas lainnya teman-temannya juga. yang lain gitu ya. Karena kalau ngomongin soal ngabuburit lagi nih, Balkis, pasti kita nggak ngomongin soal kesenangan pribadi kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang kayak komunitas-komunitas kayak motoran, Otomotif lainnya gitu. ataupun komunitas apapun itu banyak juga yang melakukan kegiatan amal. Oke. Kegiatan amal di saat bulan puasa, Bukan. khususnya di saat ngabuburit. Banyak nih di antara teman-teman kita yang membagikan kayak takjil gratis gitu atau makanan buka puasa gratis, dan itu biasanya dilakukan di saat waktu ngabuburit juga. Ngabuburit juga ya, misalnya dari komunitas motor ataupun Benar. komunitas mobil gitu ya, mobil apa gitu. Jadi mereka berniat itu ngabuburit jelang buka puasa sambil ngumpul-ngumpul juga berbagi gitu ya, Setuju. sambil beramal. Sambil beramal. Kalau misalnya sekarang tuh juga lagi hits ya, sambil ngabuburit jelang buka puasa banyak komunitas yang membuka misalnya kegiatan DIY gitu. Oh, DIY iya, benar. DIY kan misalnya buat vas bunga, jadi bisa dimanfaatkan untuk jelang lebaran nanti gitu. Biasanya banyak dari kita mendaftar gitu, nanti jelang ngabuburit bisa sambil buat kanvas ataupun buat vas bunga dan lain sebagainya. Banyak ya sebenarnya kegiatan ngabuburit jelang buka puasa ini ya. Benar, apalagi kalau misalnya kamu udah mulai mencari lagi nih di sosial media, sekarang udah gampang. Kamu bisa nanya ke teman-teman juga kegiatan apa yang bisa dilakukan. Itu menarik juga, saya baru tahu tuh kayak Balkis bilang tadi tuh, yang kayak buat vas bunga kayak gitu Vas dari bunga. tanah liat gitu ya. Wah, itu kayak menarik ya. Seru Masih buka ya? nggak pendaftarannya? Aduh, kita lihat lagi ya. Mau ikutan habis ini ya Kayaknya saya mau ngabuburit ya. ikutan habis ini ya, karena menyenangkan. Dan itu nggak cuma ibu-ibu aja nggak sih? Nggak Iya cuma sih. perempuan aja nggak sih? Bapak-bapak juga bisa sih sebenarnya, biar benar, lebih benar. kreatif kan, tidak menutup kemungkinan siapapun yang mau ikutan bisa. Jadi kalau kita cari informasi sih sekarang untuk kegiatan-kegiatan yang produktif seperti itu sangat mudah ya. Yang sulit itu Setuju. sebenarnya apa sih? Malesnya sih. Ngelawan Males malesnya ya? sebenarnya agak sulit gitu ya, yang menjadi tantangan juga. Tapi yang pasti nih ya, kalau pemirsa mungkin yang ada di rumah itu bingung juga, ngapain sih ngabuburit gitu kan. Kayaknya di rumah aja gitu, rebahan gitu, tidur-tiduran aja santai-santai. Jangan kayaknya. sampai Nah, seperti itu jangan ya. sampai ada pikiran seperti itu. Tetap harus produktif juga. Kayak episode sebelumnya ya, kita udah ngebahas soal olahraga ya. Iya, olahraga. Olahraga salah satu hal yang bisa dilakukan untuk ya untuk mengisi Ngabuburit. waktu kamu di saat ngabuburit. Tapi sebelum ngebahas soal itu, kita pengen ngebahas juga nih banyak hal yang jangan jauh-jauh dulu deh. Misalnya ada yang bilang kalau kejauhan saya mager gitu kan. Iya. Ada yang bilang juga kalau kejauhan waduh hari ini panas gitu, saya kayaknya nggak sanggup gitu. Nah, coba nih kamu ngabuburitnya di circle dulu, di tetangga dulu Di tetangga mungkin. sebelah gitu ya, ngobrol gitu ya. Nah, kita bakal ngomongin lagi ya tentang Benar. ngabuburit jelang buka puasa ini usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan penuh cerita.
bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, oke, lalu apa menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan kualitas ini dan tantangan anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat urutan lembaga jadwal penyiaran sendiri, Aceh baik realisasi televisi dan apa? saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya. Oke. Satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Masih di Ramadan penuh cerita. Kita masih bahas banyak tentang ngabuburit jelang buka puasa ini. Benar. Iya. Kalau ngomongin soal ngabuburit, ya pasti nggak jauh-jauh sama menghibur diri ya. Menghibur diri sebelum berbuka puasa. Iya, Benar. jangan sampai kita merasakan rasa lapar gitu ya, mungkin. Gimana caranya? Selain menghilangkan rasa lapar tanpa harus makan. Gimana Iya, caranya? caranya mungkin ngabuburit jelang buka puasa bisa silaturahim. Setuju, Jadi setuju. bisa ngobrol-ngobrol sama Ah. tetangga ataupun saudara, ataupun bisa juga nih jalan-jalan ke tempat nenek kakek gitu. Jadi mengobati rindu, Benar. bisa sambil misalnya kakek nenek yang dekat juga, jangan Ya, sampai kejauhan. yang jauh gitu ya, harus perjalanan Effort jauh ya. dulu. Kayaknya jauh banget. Niatnya cuma nunggu buka puasa, akhirnya nunggu sahur ya. Kejauhan. Keseharian ya, sehari gitu ya. Seharian malah ya. Tapi memang kalau misalnya mengunjungi keluarga itu benar kayak Balkis bilang itu mengobati kerinduan. Apalagi mungkin sama tetangga yang dulunya jarang banget ngobrol mungkin ya. Iya, Apalagi benar. pas bulan puasa tuh boleh ya kalian kunjungi sambil bawa mungkin Takjil ya. penganan atau Atau apa. takjil untuk mereka berbuka puasa itu kan lebih menyenangkan lagi ya gitu. Mereka mungkin juga butuh teman juga nih buat ngabuburit gitu kan. Pas Iya. banget bisa bisa Sambil dijumpai ngobrol sambil gitu ngobrol. ya, ngobrol-ngobrol. Tapi ngobrolnya jangan sampai kelewatan juga ya gitu ya. Nah, Sampai itu dia ngomongin juga. tetangga sebelah lagi. Waduh. Karena Itu berbahaya. jangan sampai prinsipnya siapa yang nggak datang itu yang diomongin, Iya, jangan. Jangan sampai ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Tapi biasanya kegiatan apa sih yang dilakukan oleh para tetangga? Mungkin Balkis yang sering nih kayak duduk-duduk mungkin sama ibu-ibu tetangga kali. Kalau kita sebagai kaum ibu-ibu gitu ya, kalau sore hari biasanya sering jalan-jalan sore bawa anak-anak. Jadi Iya benar. anak-anak yang lain ngobrol, sambil bermain, Sambil kita yang main. ngobrol ibu-ibu Benar, gitu. benar. Jadi bisa bertukar resep makanan. Iya. Ibu saya hari ini masak ini gitu. Jadi bisa bertukar resep, kemudian bertukar informasi juga yang jangan sampai transfer yang lainnya gitu Iya. ya. Tiba-tiba minta rekening ya. Ini kok udah transfer kejauhan kayaknya ya. Tapi yang pasti ibu-ibu juga atau siapapun kayak bapak-bapak itu ada beberapa yang melakukan aktivitas seperti mungkin gotong royong kali ya sore-sore Iya. gitu membersihkan wilayah pekarangan rumah gitu. Dan beberapa dari ibu-ibu juga kalau nggak ngumpul ya main di taman kali ya. Iya, Ngurusin main di taman gitu. Ngurusin tanaman yang ada di rumah. Kalau Benar. bapak-bapak biasa mancing bisa nggak ya? Nah, itu jadi salah satu kegiatan yang menyenangkan juga nih kalau misalnya
nunggu buka puasa sambil mancing. Iya. Asalkan jangan mancing keributan. Jangan nah, itu sampai, yang bahaya. ya. Ya. Itu yang ada masanya datang semua Itu gitu ya, dia. mancing keributan. Memang seru sih, seru ya. Seru sih buat yang nonton. Kalau yang ikutan kan nggak, kalau korban ya. Iya, Tapi benar. selain itu juga bapak-bapak banyak juga yang melakukan kegiatan kalau ngabuburit itu selain mancing, tadi biasanya ada yang berkebun juga kan, ngurusin kebun kecil-kecilan di Dekat halaman rumah, rumah gitu. Itu menyenangkan juga nih, salah satu hal yang menyenangkan juga. Bahkan ada yang ngabuburit mungkin manjat kelapa gitu ya. Aduh. Untuk buka puasa kali ya, untuk Iya, minuman buka oke. puasa. Seru, Tapi seru. manjat nih yang pendek-pendek aja ya, jangan sampai kelapa sampai atas yang udah ketinggian. subuh ya. Nah, Berani naik, nggak berani turun kan masalah juga jadi masalah kan. juga, jadi satu kampung jadi Satu masalah kampung gitu jadi ya. masalah. Benar-benar. Nah, sebenarnya kalau ngabuburit ini banyak sekali cara kita untuk bisa menyalurkan hobi sebenarnya. Setuju. Jadi menikmati di masa-masa di bulan Ramadan ini, tapi tetap bisa untuk menyalurkan hobi. Nah, selain itu juga kita bisa untuk kita bisa untuk menambah ibadah kita gitu, yang Benar. jarang-jarang gitu ya. Kalau bulan puasa kita bisa menambahkan waktu lebih banyak lagi sambil ngabuburit, dan karena berkurangnya aktivitas yang lainnya bisa untuk membaca al-matsurah. Itu Nah. salah satu pilihan juga nih ya yang bisa dilakukan oleh siapapun, setiap muslim yang pastinya menunggu waktu buka puasa. Nah, jadi selain daripada nunggu gitu ya, daripada nunggu buka Nunggu puasa bengong gitu ya. bengong aja gitu sambil Gitu. duduk gitu, mending kamu melakukan satu kegiatan, apalagi kalau kegiatan itu memberikan pahala yang luar biasa gitu. Iya, apalagi bulan puasa ya, berlipat ganda ya Benar. amal yang akan kita lakukan. Jadi membaca al-matsurat setelah sholat asar bisa kita lakukan juga. Jadi al-matsurat ini sebenarnya sambil ngabuburit jelang buka puasa mungkin lebih nikmat ya sama keluarga. Benar. Atau kalau yang keluarga ajak anak-anaknya juga, ajak siapapun itu yang ada di rumah, jadi bisa sama-sama semangatnya semakin menggebu-gebu gitu. Jadi karena teman-temannya rame gitu kan, jadi lebih seru lagi. Apalagi kalau misalnya kamu bisa menentangkan saudara-saudara kamu ya, keluarga atau tetangga-tetangga di sekitar rumah kamu. Kalau misalnya memang tidak tidak mampu untuk melakukan al-maksurat, ataupun mungkin merasa ini al-maksurat kegiatan kedepannya kita ganti dengan yang beragam, mungkin bisa di antara kalian itu melakukan kegiatan kayak kultum ya, iya, benar. ataupun kajian-kajian ya yang mendatangkan ustadznya langsung, itu lebih menyenangkan lagi gitu ya. Jadi lebih beragam gitu. Banyak Beragam. amalan-amalan sebenarnya yang bisa dilakukan ya. amal ibadah gitu ya. Benar. Ataupun tadarus bersama juga bisa ya, tadarus sore-sore Iya, benar, gitu, benar, bergantian. Jadi khatam Quran juga bisa tercapai, dan kita juga mendapatkan amal ibadah yang lebih baik lagi. Oke, setuju banget. Kayak Balkis bilang tadi, balik lagi ya, kalau setiap ibadah yang dilakukan di bulan puasa itu dilipat gandakan ya pahala yang didapatkan. Nah, selanjutnya yang bisa dilakukan untuk para pemirsa yang ada di rumah, pastinya selain menonton kita berdua dan juga host-host yang lainnya Iya, yang pasti berpahala gitu. Amin. mungkin ya kita bisa membahagiakan para pemirsa-pemirsa yang ada di rumah dengan harapan seperti itu. Dan yang bisa dilakukan adalah mendengarkan, buat kamu yang suka dengar musik ya, itu bisa ngulik-ngulik musik baru mungkin ya. Iya. Bisa mungkin ini album dari band kesukaan kamu yang baru kamu dengarkan, ini udah habis nih. Nah, kamu bisa pindah ke album yang lain mungkin, atau bisa dengerin musisi-musisi lainnya yang juga punya genre yang kamu suka juga. Dan pastinya banyak yang bisa dilakukan untuk kegiatan ngabuburit, dan balik lagi sesuai dengan hobi masing-masing. Hobi gitu. masing-masing menyalurkan ya. Kalau seru, tapi kayaknya kalau kita mendengarkan musik gitu sambil ada kegiatan lainnya juga. Benar, Bisa sambilan gitu ya. bersih-bersihin rumah gitu Nah, ya. betul. Bersih-bersih rumah, atau ada kegiatan lainnya, dengarkan musik. Pokoknya sampai kita buka puasa. Ya, jangan sampai kita gara-gara dengar musik gitu kita lupa buka puasa. Iya, karena yang paling penting di saat bulan puasa itu adalah azan maghrib. Iya, azan maghrib itu Jangan sampai kelewatan ya. pasti. Karena kalau misalnya kesibukan dengar musik, terus suara azan dan suara sirenanya udah nggak kedengaran kan, waduh bahaya Iya, juga gitu tiba-tiba kan. keluar rumah gitu ya, kok udah gelap gitu. Kok udah gelap ya? Orang-orang kok udah pakai sarung sama peci gitu ya, udah
pada mau Mau siap-siap tarawih tarawih aja. gitu ya. Atau kalau itu pasti taraweh tiba-tiba kalau udah salat subuh gimana? Nah, itu dia. Sama, karena pakaiannya sama gitu ya. Iya. Tapi yang pasti itu salah satu kegiatan yang bisa dilakukan. Dan buat kamu yang hobi nonton film, ya, kamu bisa nonton film-film dokumenter, ya, kamu bisa ngulik masalah video dokumenter. Bahkan banyak orang yang melakukan kayak sesi ngabuburit ini adalah sesi untuk belajar juga, Balkis ya. Dan belajar menurut kesukaan mereka masing-masing gitu. Iya, ataupun mendapatkan hobi baru bisa juga. Bisa, benar. Jadi sebelumnya belum hobi gitu, tiba-tiba pengen nonton film. Benar, jadi benar. kayaknya seru nih nonton film sambil ngabuburit jelang buka puasa. Nah, jadi tidak hanya sekedar nonton film nih, bisa juga kalau sekarang tuh trennya sambil nonton film kita bisa meng-review gitu. Review filmnya. Review film, benar. kita kasih tahu ke yang lain. Nah, film ini bintangnya berapa gitu, 9/10 iya, atau benar. berapa, kasih tahu di Benar. media sosial. Jadi bisa nge-influence yang lainnya juga. Oke, setuju banget. Nah, yang sampai jangan nih banyak yang kebablasan ya di saat ngabuburit nontonnya drakor terus Iya. nangis. Wah, Aduh. batal dong puasanya ya jadinya ya. Iya, benar. Kan banyak tuh drakor-drakor yang sedih ya. Opa langsung langsung bawaannya nangis tiba-tiba ya. Nah, itu jangan sampai ya pemirsa ya. Jangan sampai ya. Jadi nonton film juga harus dipilih-pilih juga. Harus pilih-pilih juga. Kalau misalnya kira-kira ini nonton film ini kayaknya nangis nih, sedih ini drakornya, udah nggak usah ditonton dulu, nonton nanti setelah tarawih ya. Iya. Nah, nangisnya silakan, nggak apa-apa ya. Karena itu kesalahan juga sering ya biasanya Iya, ya. sering ya. Buat para cewek biasanya Balkis ngabuburit khusus kalian itu ada nggak sih yang istilahnya ini ngabuburitnya itu cewek banget gitu? Oh, cewek banget. Biasanya tuh aku ada pernah ikutan kegiatan ngabuburit ya. Benar. Jadi kegiatan ngabuburit ya itu kita make up bareng. Oh, Jadi iya, ada yang narasumbernya gitu ya. Jadi ngasih tahu, oh ini cara make up. Jadi sampai dengan berbuka puasa kita udah make up dengan cantik gitu. Wah. Itu biasanya bisa ngabuburit sambil buka puasa dengan teman-teman ya. Kita Oke. ngundang gitu. MUA-nya siapa, kemudian kita belajar untuk bermake up. Jadi manfaatnya nggak cuma pas berbuka puasa aja, tapi saat itu kita bisa banyak belajar gimana cara make up yang baik gitu. Waduh. Manfaatnya panjang loh gitu. Menarik. Nah, untuk bapak-bapak, salah, ibu-ibu Ibu. maksudnya. Ibu-ibu yang misalnya mungkin mau belajar hal yang sama kayak Balkis ya, itu bisa banget dijadikan salah satu pilihan atau referensi di saat ibu-ibu mungkin udah ada di tahap bingung nih. Kira-kira ngabuburitnya ngapain nih? Udah 16 hari ini materinya udah hilang gitu ya. 16 hari udah, waduh ngapain lagi nih ngabuburitnya? Mungkin bisa dijadikan referensi, salah satunya adalah kayak make up. Itu saya baru Make dengar up loh, ya? keren tapi ya. Keren, luar biasa, bisa kepikiran gitu ya untuk make up sambil nunggu ngabuburit gitu. Kalau Iya. bapak-bapak kira ngapain ya? Jangan make up juga Nah, ya. jangan make up Aduh. juga dong. Menor dong jadinya ya. Gagal buka puasa nanti nggak berani keluar. Niatnya make up cantik malahnya jadinya make up horor ya, jadinya make up hantu ya jadinya. Tapi memang kalau bapak-bapak biasanya kayak motoran tadi, sepedaan juga ya. Terus ada juga nih buat anak-anak cowok, biasanya kita itu suka ngabuburit sambil main game. Oh, Nah, sambil main game biasanya banyak di antara kita yang memang ngumpul, kadang-kadang sendiri. Apalagi kalau pakai handphone sekarang kan udah terhubung nih sama teman-teman yang mungkin di luar kota ataupun agak sedikit jauh ya. Tinggal gabung aja, gimana nih, login nggak? Nah, oke. kayak Tapi gitu. nggak bahaya tah? Kalau misalnya iya, nanti benar, dilihat benar. sama mamanya asik HP iya. aja, HP terus, aja, HP terus. terus. Padahal sebenarnya lagi ngabuburit gitu ya, Lagi jalan buka puasa, ngabuburit. mengasah ya, Iya. mengasah kemampuan main game. Nah, itu dia. Mungkin dia nggak ngabuburit, udah seharian mungkin dia sama HP ya. Nah, itu salah juga. Jadi nggak juga seharian gitu sibuk dengan handphonenya, pasti dong dimarahin sama orang tuanya, HP terus ya. Tapi kalau misalnya ngabuburit nggak ada masalah. Jadi selama waktunya itu dijaga, Dikondisikan gitu, ya, dijaga. Benar. Kita akan bahas lagi tentang ngabuburit jelang buka puasa. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan penuh cerita.
bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana apa menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan kualitas. Mungkin dengan tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat rutan lembaga jadwal pendidikan sendiri Aceh baik itu realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga pendidikan ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Masih di Ramadan penuh cerita barengan saya Rifki dan juga Balkis. masih ngebahas tentang ngabuburit jelang buka puasa. Nah, oke, kalau dari pertanyaan saya nih, saya pengen nanya juga nih dan penasaran sama Balkis. Ada nggak sih Balkis ngabuburit paling berkesan selama Ramadan buat Balkis? Selama Ramadan gitu ya. Jadi dulu tuh tahun sebelumnya, jadi bukan di tahun ini ya. Balkis pernah ngabuburit seru. Ini Balkis kan gabung di komunitas, salah satu komunitas. Jadi di situ ada kegiatan yang namanya webinar bareng dengan teman-teman yang lain dan juga menghadirkan narasumber. Oke. Jadi di situ Balkis jadi hostnya. Webinarnya itu serunya di komunitas itu tidak hanya dari provinsi Aceh, Oh, tapi iya, dari lintas berbagai provinsi. Jadi ada teman-teman dari Jakarta, ada teman-teman dari Medan, dan banyak lainnya. Jadi banyak dari sana cerita-cerita nih, bisa sambil sharing ya, sambil berbuka puasa, ngabuburit jelang buka puasa, dengar cerita dari mereka juga dari berbagai daerah gitu. Kamu takjilnya apa gitu, sambil ngobrol-ngobrol. iya. Seru. Saya takjilnya soto Betawi Oh, gitu oke, ya. Soalnya karena dari daerah Jakarta gitu ya, dia jawab ya. Iya. Saya takjilnya empempe, Palembang, orang Palembang gitu ya. Iya, gitu. benar-benar. Jadi karena teman-temannya itu nggak cuma dari provinsi Aceh, jadi banyak cerita yang dibagikan ya. Apalagi mungkin agak sedikit nyempil-nyempil masalah kegiatan atau ciri khas bulan puasa di tempat mereka gitu ya. Iya. Oke, menarik. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin soal ngabuburit juga, pastinya buat teman-teman ya, kalau misalnya mau ngabuburit nih sore hari ini ya di puasa ke-16, pastikan kalau misalnya kamu menggunakan kendaraan itu menggunakan helm misalnya ya, pastikan keselamatan itu nomor 1 juga. Dan kalau misalnya kalian pengen keluar untuk ngabuburit juga ada baiknya kalian menghindari spot-spot macet ya, yang biasanya itu ada penumpukan kendaraan dan menimbulkan kemacetan. Ya lebih baik kalian cari jalur yang mungkin agak sedikit Lengang gitu ya. lengang gitu ya. Karena kalau misalnya udah ngabuburit terus jam mendekati buka puasa, itu jam-jamnya macet nggak sih? Iya, jam-jamnya macet, kemudian nggak jadi buka puasa bersama rumah, gitu misalnya, ataupun di rumah. Jadinya makin nggak semangat ya untuk menjalankan ibadah puasa. Ini Ya, macet gitu. Aduh, malah stres ya, jadinya nggak sampai ke tempat tujuan karena macet. Dan tadi kita juga udah banyak bahas nih ya pemirsa ya, tentang spot takjil yang sudah kita infokan juga tadi beberapa di Banda Aceh. Mungkin di antara pemirsa juga banyak tahu nih tempat-tempat yang menjual takjil. Salah satunya yang kita tahu kayak di Ketapang, di Ulele, di Blang Padang juga ya. Dan pasti setiap daerah kayaknya banyak ya, sepanjang Benar. jalan di Kota Banda Aceh ini rata-rata punya spot takjilnya. Benar. Dan penganan wajib saat takjil, mungkin di antara kamu juga punya penganan yang wajib di saat untuk berbuka puasa. Dan tadi juga ada penganan tradisional gitu ya, untuk dijajal gitu ya, kayak Iya. makanan-makanan tradisional kayak timpan mungkin ya.
Wah, itu asik juga ya kalau Asik buka ya. puasa pakai timpan ya. Buka puasa sekarang lebih asik. Aduh. Aduh, enggak. Sadar. Sadar lah ya gitu ya. Jadi memang banyak ya udah kita bahas tadi berjalan-jalan, Benar. mengikuti webinar kayak Balkis di tahun sebelumnya, membaca atau menulis gitu ya. Kalau membaca bisa lewat HP juga bisa, dan banyak juga spot-spot literasi lainnya, apa ya, sudut literasi biasanya ya disebut ya. Jadi bisa dimanfaatkan di mana saja untuk menyalurkan hobi-hobi. Jadi Setuju. bisa sih di mana aja, dan kepikiran ngapain aja untuk mengasah apapun itu ataupun menyalurkan hobi untuk ngabuburit jelang buka puasa. Oke, luar biasa ya. Kalau selain itu juga kalian bisa membuat menu berbuka tadi ya. Hari ini kira-kira apa nih? Kalau Balkis sendiri ada menu yang udah disiapin nggak hari ini? Hari ini Balkis buat menu yang instan-instan aja sih, tapi kebiasaan Balkis biasanya menyediakan berbuka puasa karena kita di sini hadir untuk pemirsa Ramadan Penuh Cerita. Jadi Balkis menyediakan menu berbuka puasa sebelum ini kegiatannya. Jadi tadi Oke. udah siapin buah rom-rom, sama ada risol juga ada. Jadi yang manisnya ada, yang asinnya ada, sama tadi juga sediain makanan ayam lada hitam untuk Waduh, makanan beratnya. asik, Jangan dipikir asik. sekarang juga ya. Oh, iya. Saya asik-asik udah ada di bawah nggak? Aduh, nggak nggak ada. bawa ini masih di Waduh. rumah gitu Saya ya. kirain ada di bawah ya, mungkin bisa jadi oleh-oleh ya setelah syuting ya. Itu Tapi yang pasti memang menu berbuka bisa beragam. Mungkin ada di antara pemirsa yang juga udah siap-siap untuk masak nih ya, sambil nonton kita di TVRI Aceh. Dan pastinya jangan sampai lupa kalau misalnya ada lebih, ada baiknya juga dibagikan sambil beramal juga kepada tetangga-tetangga seperti yang kita sampaikan Atau tadi ya. sampaikan aja alamat Oh iya, Rifki. alamat saya ya. Nanti pemirsa bisa langsung hubungi saya di 08 sekian ya untuk mengirimkan makanan ataupun mungkin dana untuk baju lebaran. Aduh, itu yang Karena udah penting mendekati, ya. udah mendekati lebaran juga. Iya, betul. Jadi memang banyak ya kebutuhan ya menjelang lebaran. Iya, kok udah meningkat. gitu ya? Ini malah cerita soal kehidupan, Kehidupan ekonomi ya. masing-masing, ekonomi ya, yang semakin menipis gitu. Nah, selain itu juga bisa olahraga, tadi udah kita bahas, setuju. sambil ngabuburit jelang buka puasa, dan menambahkan ibadah-ibadah lainnya juga. Setuju. Nah, ingat lagi nih pemirsa, kalau ibadah yang dilakukan di bulan puasa itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi buat kalian yang mungkin ingin lakukan ibadah, lakukanlah semaksimal mungkin di bulan puasa. Dan diselingi dengan itu kalian bisa berolahraga dan kegiatan-kegiatan ngabuburit lainnya yang sudah kita sampaikan sebelumnya tadi di Ramadan Penuh Cerita. Olahraga yang paling menyenangkan ya pastinya adalah olahraga yang menyenangkan diri sendiri ya. Jangan sampai menghibur orang lain ya. Iya, itu Karena namanya atraksi. itu atraksi namanya. Jadi kalau misalnya kamu menghibur orang lain, kamu sirkus itu namanya. Sirkus ya itu namanya ya. Bisa di malam hari aja, apa namanya itu yang biasa malam-malam tuh? Pasar malam ya. Pasar malam ya. Mending kamu daripada olahraga kalau mau menghibur orang, kamu mainnya tong setan aja ya. Biarpun katanya puasa, iblis semua diikat ya. Mungkin bisa kamu yang jebol satu orang. Tapi Nah, bercanda, selain itu bercanda. juga tadi mendengarkan musik dan Bener. menonton film juga salah satu kegiatan ngabuburit jelang buka puasa. Benar. Jadi banyak Jadi- ya sebenarnya ya. Intinya bahwa ngabuburit jelang buka puasa itu adalah waktu senggang menunggu berbuka puasa. Jadi manfaatkanlah waktu itu untuk kegiatan yang bermanfaat. Benar. Dan balik lagi sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan hobi kalian, atau bahkan kayak Balkis bilang tadi, ya mungkin aja di bulan puasa ini kamu bisa menjajal hobi baru gitu ya. Iya. Bisa melakukan hobi-hobi baru dan bisa aja itu berlangsung sampai setelah puasa nanti kan. Iya. Sebenarnya lebih luar biasa lagi gitu ya. Iya, oke Rifki, kita sudah 1 jam ternyata Benar. cuap-cuap juga tentang ngabuburit jelang buka puasa ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk pemirsa Ramadan Penuh Cerita. Baik.
Jadi jangan lupa untuk tetap menyaksikan Ramadan Penuh Cerita pastinya setiap harinya selama bulan puasa dari jam 3 sampai jam 4 sore dengan Rifki, Balkis dan juga para Teman-teman penyiar yang lainnya. Ada Ida, ada Doni, ada siapa lagi? Kafer, ada Tia juga. Dan juga ada Tika ya yang Iya. hadir menemani pemirsa semua selama bulan Ramadan. Iya, jangan lupa saksikan Ramadan Penuh Cerita setiap harinya. Dan akhirnya saya Balkis dan juga Rifki pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.